kita semuanya. Tetap semangat ya, dan juga selamat Natal ya buat Dorea Bandung, Dorea Semarang, Dorea Jakarta, dan Dorea Bali tentunya. Ya, puji Tuhan kita kemarin Dorea Bali tanggal 20 yang merayakan Natal dengan meriah juga ya kan, luar biasa. Kesaksian saya hari ini juga bercerita tentang jangan ada perkelahian ya saudara-saudara ya. Mari kita baca firman Tuhan di Kejadian 13 ayat 8 ya. Kita akan baca saudara Kejadian 13 ayat 8. Ya, sama-sama ya kita baca Kejadian 13 ayat 8. Saya bacakan buat saudara-saudara. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Oke, saudara, pagi hari ini entah kenapa saya mau bercerita tentang adanya perkelahian, adanya perselisihan gitu ya. Karena saya beberapa waktu ini diberikan tantangan itu pada Tuhan ya, gitu kan. Bagaimana bulan kemarin sampai hari ini gitu kan, ya ada sesuatu hal yang ya membuat pergumulan saya dengan suami saya gitu ya. Nah, tapi saya percaya Tuhan itu baik ya. Tuhan itu selalu menyertai saya. Tuhan itu pasti akan memberikan kemenangan buat kita. Nah, karena saya belajar dari sini. Pada saat saya waktu itu sempat ya, saya nggak panas hati ya, saudara. Entah kenapa waktu ada tantangan dalam bisnis saya tentunya ya, dalam pekerjaan saya gitu kan, dalam kerjasama saya gitu kan. Di situ biasanya itu saya mengambil sebuah reaksi adalah entah saya marah gitu ya, entah itu saya sedih gitu ya. Dan menurut saya reaksi apapun yang terjadi pada saat kita mengalami tantangan itu lumrah ya saudara. Anda mau marah, Anda mau sedih, Anda mau kesel gitu ya, Anda mau jengkel, lumrah. Karena kita masih manusia saudara gitu ya. Nah akan tetapi kalau Anda keterusan dalam mengambil reaksi itu yang tidak boleh gitu ya. Nah jadi pada saat terjadi sebuah tantangan gitu ya, saya sempat berpikir, waduh Tuhan, kenapa ini tantangan terjadi lagi gitu ya. Sempat saya berpikir gitu. Tapi saya percaya pada saat saya diam gitu ya. Nah, intinya pada saat dulu ya tahun 2018 saya mengalami tantangan yang sama, reaksi saya itu wah saya nggak terima, saya datengin orang itu gitu ya. Saya marah-marah habis dengan dia. Tapi hari ini waktu saya mendengarkan itu ya ada salah seorang manajer saya yang membuat saya menjadi sebetulnya harus marah gitu ya. Saya dan suami saya harus marah ya. Karena ini jelas-jelas gitu kan perbuatan dia yang salah gitu ya. Nah, tapi saya lucunya saya enggak marah saudara gitu ya. Cuma saya diam aja, saya terdiam dan waktu itu saya memikirkan ada apa Tuhan ya? Kenapa ini harus terjadi lagi gitu kan? Nah, dan enggak lama kemudian 3 hari kemudian saya dapat firman ini saudara gitu ya. Nah jadi saya mau belajar dan saya mau kasih ini perenungan ini buat saudara bahwa kita belajar dari sikap Abraham yakni pembawa damai gitu ya. Nah kebetulan bulan Desember ini adalah bulan kelahiran Yesus Kristus gitu ya. Nah kita diizinkan untuk merasakan kedamaian sukacita gitu ya. Bahwa Tuhan aja membawa damai lahir di dunia untuk memberikan mengangkat semua dosa-dosa kita, ya kan? Bahkan dia lahir untuk menderita gitu ya, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus tuh dilahirkan bukan hanya untuk memberikan kemenangan. Memang tujuannya adalah memberikan kemenangan, membebaskan kita dari segala dosa yang dari dosa Adam dan Hawa, ya kan? Nah, tapi percayalah saudara bahwa Tuhan Yesus itu waktu dilahirkan setelah itu nanti dia akan mengalami kesengsaraan gitu ya. Nah, kesengsaraan disalib gitu ya, dihina gitu ya. Bahwa bahkan Tuhan Yesus itu tidak pernah berbuat salah gitu ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengalami
ya apa penghinaan atau mau ambil semua kesengsaraan kita gitu ya, segala dosa kita gitu ya. Nah, jadi waktu saya merenungkan ini gitu ya, oh Tuhan, ya udah ya kan, kalau saya harus mengalami ini lagi, saya percaya ada tujuan Tuhan yang besar untuk saya gitu ya, untuk keluarga saya, untuk bisnis saya, atau untuk kepemimpinan saya tentunya gitu ya. Nah, sekali lagi saya mengalami hal itu gitu ya, dan firman ini tujuannya adalah untuk supaya saya tidak terkontaminasi lagi gitu ya, karena saya sudah dimurnikan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai saya turun kelas gitu ya. Saya turun kelas, wah saya marah-marah lagi. Respon yang saya dapat adalah saya marah-marah lagi gitu ya. Nah, jadi kalau boleh saya bicara adalah ternyata dengan orang di dunia itu bisa lakukan adu kuat. Jadi pada saat saya mengalami sebuah tantangan ini, saya dikasih satu pilihan sama Tuhan gitu ya saudara. Kamu mau adu kuat sebagai manusia atau kamu mau mengandalkan Tuhan sebagai sebagai eh, eh, sebagai apa ya, kalau kita bilang juru selamat kita, sebagai pengharapan kita gitu ya. Jadi artinya saya harus rela untuk menerima pembentukan ini lagi gitu ya. Nah, jadi terima kasih sama Tuhan, bahkan saya bilang Tuhan thank you ya. Kalau saya hari ini bisa mengalami ini, karena itu menurut saya itu bukan karena satu kerugian gitu ya, tapi Tuhan membuka mata saya gitu ya saudara ya. Nah, jadi kalau saya hari ini bereaksi panas hati, maka menurut saya tidak bisa melihat ada sesuatu yang Tuhan singkapkan selama ini gitu ya. Nah, jadi kalau boleh saya cerita bahwa saya punya kantor ya saudara ya, saya punya kantor Prudential di Banyuwangi gitu kan. Nah, saya udah membuka kantor ini 15 tahun ya saudara, luar biasa ya, bukan waktu yang cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, harapan saya pada saat membuka kantor ini adalah saya bisa sebagai investor ya tentunya ya. Nah, saya bisa menjadi berkat buat orang-orang di Banyuwangi gitu ya, baik klien-klien saya yang di Banyuwangi gitu kan. Nah, baik manajer-manajer saya atau agent saya di sana gitu ya. Nah, singkat cerita, saya udah membeli gedung gitu kan. Nah, saya juga udah mengeluarkan modal yang tidak sedikit saudara gitu ya. Nah, tapi satu ketika entah kenapa bisnis kita ini bukannya malah naik tapi malah turun gitu ya. Nah, saya bukan berpikir bahwa wah ini ada sesuatu gitu ya. Nah, setiap tahun itu saya selalu ini ya, kenapa ya ini bisnis ini kok selalu turun ini kenapa? Nah, uh, pemimpin daripada yang saya tempatkan di sini itu memang orang fasik ya saudara ya, bukan seiman dengan kita gitu ya. Nah, dan sekelilingnya itu adalah orang-orang yang tidak seiman dengan kita gitu ya. Nah, tapi ya gimana lagi gitu ya, karena dari bisnis ya saya percayakan dia gitu kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi saudara? Saya selama ini selalu mendengarkan dia bahwa oh ini manajer saya yang lain begini ya, ini omset ini turun karena ini. Nah, satu ketika saya mau menutup kantor ini gitu ya saudara, karena menurut saya wah ini tidak menguntungkan lagi gitu ya. Bahkan ini bisa menjadi sebuah penyakit gitu ya, merongrong daripada modal kita gitu ya. Nah, saya katakan sebetulnya bisnis ini eh, apa kantor ini sudah saya mau tutup 5 tahun yang lalu gitu ya. Ternyata ada COVID gitu ya. Nah, waktu ada COVID, saya berpikiran jangan dulu deh, kasihan ya kalau misalnya kita tutup kantornya ini bahaya nanti ya. Kasihan nasabah-nasabah di sana, agen-agen di sana, manajer di sana. Oke. Terus saya menunggu sampai COVID selesai dan ternyata saya berpikir gini, oh masih ada pasca COVID ya, saya bilang sama suami saya, jangan ditutup deh kantor ini, saya bilang begitu ya, kasihan mereka masih berbenah gitu ya. Nah, sampai 2 tahun kemudian, sampai hari ini itu sudah pasca COVID berakhir ya saudara. Bukannya malah bagus, malah jelek gitu loh. Saya sampai penasaran ada apa ini gitu ya.
Nah, akhirnya saya bilang sama pihak manajemen company, saya di Desember Januari 2025 saya mau tutup kantor ini gitu ya. Nah, setelah saya ngomong begitu, saya kabarkan kepada tim saya semua yang di Banyuwangi gitu ya. Nah, singkat cerita, saya nggak tahu tiba-tiba 1 bulan kemudian, saya ngomong itu di bulan 5 ya. Nah, di bulan 7 gitu kan. Nah, itu kepercayaan saya ini datang menemui saya gitu kan. Dia bilang, Bu Vera, Ibu kan mau tutup kantor ini gitu kan. Nah, boleh nggak kantor ini Ibu itu alihkan ke saya gitu ya. Kasih ke saya gitu ya. Nah, saya tuh sampai derdek saudara gitu kan. Sampai derdek, sampai saya berpikir ada apa ya orang ini kok tiba-tiba minta kantor saya gitu kan. Terus saya perjelas lagi, kenapa ya kamu minta kantor saya? Iya, karena Bu Vera kan mau tutup. Nah, jadi cara ngomongnya begini, ya kan? Ya udah kasih ke saya aja gitu kan, biar saya yang menjalankan. Nah, 1 detik saya berpikir gini, 1 menit saya berpikir gini. Lah kalau kamu minta kantor saya dan ingin menjalankan, kenapa kamu tidak jalankan dengan baik kalau sama-sama menjalankan, gitu ya? Nah, jadi saya melihat, wah ini udah nggak benar, ya kan? Nah, terus akhirnya saya bilang gini sama dia, loh kalau kamu meminta kantor ini, nah pasti ada peraturan nih dari pihak manajemen, saya bilang begitu ya. Entah kamu harus membeli kantor saya, membeli franchise saya, membeli nama ini gitu kan. Ya, dan saya juga harus menentukan berapa ya nilai jualnya gitu kan. Nah, terus atau ya kenapa kamu harus memikirkan kamu ambil kantor ini, ya kan? Kan sama aja. Tetap namanya kantornya, kode kantornya misalnya BW gitu ya. Nah, kamu akan menjalankan kantornya sama. Apa bedanya ini milik saya gitu ya, yang nanti akan dipimpin oleh kamu gitu loh. Sama-sama dipimpin oleh kamu. Apa bedanya gitu kan. Nah, dari sini saya udah melihat ada sesuatu, something gitu ya, saudara ya. Nah, terus saya doa, saya cari Bu Hesti, ya kan. Terus ternyata apa yang Tuhan bilang adalah, udah Tuhan nggak izinkan kamu memang kerjasama sama dia. Sebetulnya 5 tahun yang lalu saya juga doa, saya udah dikasih peringatan sama Tuhan, tapi saya nggak percaya gitu loh, ya kan, saudara ya. Nah, jadi saya tetap jalankan apa yang menurut kepercayaan saya gitu ya. Nah, terus ternyata nggak lama saya bilang, oke, ya, saya kasih pilihan-pilihan sama dia. Ternyata 1 bulan kemudian dia datang, dia bawa timnya dia untuk keroyok saya gitu, saudara ya, bahwa dia tetap ingin meminta kantor saya gitu kan. Nah, sampai saya marah sekali sama dia waktu itu ya. Reaksi saya adalah saya bilang, kamu orang yang enggak tahu terima kasih, saya bilang gitu ya, bahwa saya sudah berkorban banyak untuk kamu dan untuk tim kamu gitu ya. Tapi yang ada adalah luar biasa kamu gitu ya. Nah, sampai manajer-manajer yang di bawah dia tuh kaget melihat reaksi saya gitu kan. Nah, setelah itu mereka pulang gitu ya, mereka pulang gitu kan. Nah, mereka pulang itu akhirnya salah satu dari manajernya di bawahnya dia tuh telepon suami saya gitu loh. Bilang, saya nggak mau ikut ini, pimpinan yang di sini, yang meminta kantor itu sama saya. Nah, saya tuh kan bingung ya. Loh, padahal mereka itu datang, keroyokin saya untuk segera meminta kantor itu dipindahkan atas namanya si A ini gitu ya. Nah, si B ini ngomong nggak mau gitu ya. Nah, saya kan jadi bingung. Setiap setiap hari itu dia telepon suami saya gitu kan. Oh, jangan ditutup lah kantornya gitu kan. Kita ini tolong Koko lihat kita lagi gitu kan. Nah, walaupun si A ini sudah nggak mau di kantor ini, tapi kami ini masih butuh kantor ini gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita kemarin di akhir bulan November saya datang gitu ya. Saya datang di Banyuwangi, tapi saya nggak ketemu dengan si A, saya ketemu si B dan si C gitu ya. Nah, ternyata setelah saya ketemu sama mereka, nah di situ saya dibukakan gitu ya. Mereka cerita tentang keburukan si A gitu ya. Sampai akhirnya saya tuh kaget saudara. Selama 15 tahun ternyata itu saya ditipu mentah-mentah gitu ya. Saya ditipu mentah-mentah, kelihatan dia tuh sangat baik gitu ya. Nah, bahkan eh, apa ya kalau kita bilang itu dia itu melihatkan kelemahan-kelemahan manajer lain, tapi dia
dia nggak ngelihatkan kelemahan dia. Nah, jadi waktu kita ketemu, waduh gila, saya sama suami saya itu terheran-heran gitu ya. Kenapa kok Isa ya ada orang yang seperti ini ya, nggak punya hati nurani gitu ya. Terus matanya dibutakan, kerjasama kita selama 15 tahun, ya kan, dibutakan karena dia dapat pengaruh dari kantor lain gitu ya. Nah, akhirnya ketahuan gitu loh bahwa dia ini eh, apa ya kalau kita bilang itu mungkin karena pemilik kantornya yang lain itu laki-laki dan dia ini mungkin kesengsem berat gitu ya, lagi kesengsem berat, maka dia melupakan apa yang sudah saya tabur ya saudara ya, melupakan eh, kerjasama yang selama ini menurut saya baik gitu ya, dan kerjasama dia dengan si B dan si C gitu ya. Nah, akhirnya pada waktu itu saya cuma berpikiran, wah untung ya Tuhan itu celikkan mata saya gitu kan. Nah, jadi saya datang gitu ya, saya nggak bertengkar sama dia gitu kan. Bahkan yang saya pikir adalah si B dan si C ini bilang, wis Cece nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Udah tanda tangan aja apa yang si A mau gitu. Kalau misalnya dia mau keluar dari kantornya Cevera, tanda tangan. Oh iya, saya bilang gitu. Saya nggak takut, bahkan saya berterima kasih kalau hari ini borok daripada kantor ini sudah keluar gitu loh dari kantor ini gitu kan. Nah, bahkan saya tunggu gitu kan. Saya ketemu dia besoknya. Ya, si A ini saya ketemu dia. Saya bilang sama dia, saya tetap akan membuka kantor ini. Waduh, kaget dia saudara, gitu ya. Kaget dia. Nah, sampai dia bilang, dia nggak bisa ngomong gitu ya. Karena dia sudah punya strategi bahwa ternyata saya tahunya strateginya adalah dia ingin mencelakakan kantor saya ini gitu ya. Mencelakakan supaya saya betul-betul tutup kantor ini dan saya pindahkan ke dia dan akhirnya nanti dia pindahkan ke kantor orang lain lagi gitu kan. Nah, itu rencana jahatnya luar biasa saudara ya. Nah, jadi waktu saya mendengarkan firman ini, Tuhan hanya bilang, jangan ada perkelahian, saudara. Ya, karena kalau saya um, respon, saya marah, ya tidak akan ada kedamaian, tidak ada kasih gitu ya. Bahkan saya harusnya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya gitu ya. Bahkan tidak akan apa ya membuat saya itu sampai jatuh gitu ya. Nah, jadi dengan peristiwa ini saya katakan pada saudara adalah saat kita mengalami sebuah masalah atau tantangan, kita jangan mengambil reaksi dulu. Ya oke, bolehlah kita nangis mungkin atau jengkel atau apa, tapi jangan kita menyalahkan Tuhan gitu ya. Karena saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan buat kita gitu kan ya. Nah, jadi uh, sekarang yang artinya setelah saya tahu dengan kejadian ini, saya itu malah responnya adalah, wah thank you Tuhan, gitu ya. Saya mungkin orang-orang si A ini bingung gitu loh terhadap reaksi saya. Kenapa Vera ini nggak marah gitu ya, nggak apa gitu kan? Yang memang dia inginkan gitu, dia inginkan membuat saya jelek gitu loh ya. Tapi ternyata respon saya diam gitu ya. Saya diam aja, saya diam ya kan. Bahkan saya terima kasih sama Tuhan setelah saya membaca firman ini, maka Tuhan mengajarkan saya bahwa kamu diam dan kamu nggak perlu adu kuat gitu ya. Karena Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat saya ya. Oke, saudara kita akan baca lagi Matius 5 ayat 23 gitu ya. Matius 5 ayat 23 saya bacakan untuk saudara. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, Matius 5 ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nah, jadi saudara, saya cuma ingatkan gitu ya, kalau saudara hari ini ada pertikaian, ada rasa jengkel, ada rasa marah, entah itu dengan anak saudara, dengan orang tua saudara, dengan teman saudara, ataupun saya gitu ya, sebagai kalau saya malah kerjasama ya tim ya istilahnya gitu ya. Tapi dia bukan pemegang saham gitu ya. Nah, itu saya bahkan mengampuni dia gitu loh ya. Saya ingat firman ini, saya cepat-cepat berdoa gitu ya. Tuhan,
ampuni saya jika saya ada salah, gitu kan. Yang mungkin saya tidak tahu, baik perkataan saya atau perbuatan saya, yang melukai hatinya mungkin ya Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, niat saya selalu baik, gitu kan. Nah, dan kalau Tuhan izinkan hari ini, Tuhan tunjukkan semua. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu ternyata Tuhan tunjukkan semua. Itu terima kasih Tuhan. Ya, saya ingin membawa damai. Saya ingin melepaskan semua. Ya, saya tidak mau ini menjadi beban buat saya, ya kan? Ya, saya percaya bahwa sebelum tutup tahun 2024, ya, semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Baik itu menurut saya itu segala sesuatu yang tantangan, ya kan? Baik itu segala sesuatu berkat gitu kan. Itu adalah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat saya. Nah, sehingga apa saudara? Ya, ternyata saya nggak sakit hati gitu kan ya. Saya bisa tetap tidur tidur. Padahal beberapa bulan itu saya nggak bisa tidur gitu saudara ya. Saya selalu mengingat, aduh kenapa ya ini bisnis saya ini gitu kan ya. Nah ternyata setelah saya melepaskan ya pengampunan, saya bisa tidur enak saudara gitu ya. Saya bisa tetap apa ya melakukan aktivitas saya sehari-hari gitu ya. Wah thank you God ya bahwa kalau saya percaya ya apa ya kesedihan itu ya kan semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang gitu ya di Mazmur itu ya. Tetapi semangat yang kita bersemangat kembali, kita tetap berbahagia itu akan membuat tubuh kita sehat gitu ya. Nah, jadi uh, lepaskan ya, yang saya bilang adalah lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati saudara ya karena kita akan memasuki tahun 2025 ya tahun Yobel ya kemarin Ibu Esti bilang tahun Yobel tahun penuh kemenangan gitu ya. Anak-anak Tuhan akan selalu dijaga Tuhan. Anak-anak Tuhan akan selalu diberkati Tuhan itu ya karena kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, asalkan kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya. Bahkan pesan Tuhan adalah berkati orang-orang yang melukai hatimu. Ya, berkati orang-orang, mendoakan orang-orang yang berbuat salah padamu, gitu ya. Bahkan pembalasan itu bukan milik kita, gitu ya. Nah, jadi pada saat kemarin saya dapat firman Tuhan lagi gitu ya. Aduh Tuhan thank you ya. Saya melihat begitu saya bisa melepaskan pengampunan gitu ya saudara ya. Hidup saya kok damai gitu ya. Bahkan saya tidak merasa takut gitu ya. Wah, dan saya bilang oke okay, sama si B sama D. Saya tetap akan buka kantor ini, kerjalah sesuai dengan apa yang kalian tahu ya bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang baik. Bahkan mereka mendukung saya gitu ya. Dan saya percaya ya bahwa uh, walaupun si A ini akan menjelek-jelekkan saya, Tuhan itu tetap akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak perlu saya. Tidak perlu saya membela diri. Kalau dulu saya stres ya, waduh nanti dia akan cerita, dia akan fitnah saya, dia akan begini. Oh saya nggak pusing dah. Kata suami saya, kamu nggak perlu menutup mulutnya dia, karena orang-orang nanti seiring sejalan orang-orang kan tahu gitu loh siapa dia gitu kan. Nah, siapa kamu gitu kan. Nah, jadi terima kasih Tuhan mengajarkan saya sampai hari ini bahwa saya tetap harus menjadi pembawa damai. Nah, akhirnya berita-berita baik saya dapat saudara. Ya, tim saya yang satu ya dia naik promosi, dia dapat berkat gitu ya. Itu luar biasa. Thank you Ibu Pendeta Hesti gitu ya yang selalu mendoakan keluarga saya gitu ya. Nah, jadi bagian kita saudara adalah yang Tuhan mau bawa damai. Ya, orang melukai hati saudara tetap bawa damai. Orang eh, menyiasati saudara, membuat kerugian buat saudara, bawa damai tetap. Gitu ya. Pesan Tuhan ya, karena jangan membawa perkelahian. Tapi Tuhan tetap rindu bahwa kita tetap membawa damai. Kita tetap disebut anak Tuhan. Jaga sikap kita, perbaiki tingkah laku kita, dan hiduplah berdamai. Memang tidak mudah, saudara. Kayaknya mau cakar mulutnya dia gitu ya, kita mau pukul mulutnya dia gitu mungkin ya, atau kita mau gimana, kita mau balas. Tapi kemarin waktu uh, Bu Hesti pulang gitu ya, saya dapat pembalasan bukan milik Bu Vera gitu ya.
pembalasan itu adalah milik Tuhan. Tuhan mau Bu Vera cuma berdiam aja, bahkan mendoakan dia, mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti hati Bu Vera, tugas Bu Veranya itu. Maka Bu Vera akan melihat tahun 2025 ada pergerakan yang dahsyat, ada perkara-perkara yang hebat Tuhan akan sediakan untuk Bu Vera dan suami saya. Ya saya cuma taat dan setia aja. Saya taat dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah menutup mata kepada hamba-hambanya, ya, yang setia, yang melakukan apa perintah Tuhan, ya. Oke, saudara, itu aja yang saya bisa sharingkan pada saudara gitu ya, bahwa kehidupan kita ini semuanya sudah ada rencana Tuhan, ya. Kita dalam perlindungan Tuhan dan pengawasan Tuhan, ya. Dan saya percaya rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera buat kita semua. Tidak pernah Tuhan memberikan rencana kecelakaan buat kita, gitu ya. Jadi kita hari ini bisa menjadi figur, bisa menjadi berkat buat banyak orang karena kesaksian hidup kita, karena apa yang sudah Tuhan berikan buat kita semua, kita bisa membawa damai, berdampak juga buat orang lain. Siapa tahu, saya percaya tahun 2025 Tuhan akan pakai hidup saya lebih lagi dalam setiap kehidupan saya, sehingga saya bisa ketemu orang, mungkin suatu hari dia bisa mengalami kehidupan seperti saya, dan saya bisa menguatkan orang itu, saya bisa membawa jiwa orang itu yang tersesat kembali lagi kepada Tuhan, ya. Dan saya percaya kalau saya bisa, saudara-saudara seiman juga bisa. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita menyambut tahun 2025 dengan hati yang damai, dengan sukacita, dan Tuhan akan menyiapkan kesuksesan yang baru untuk saudara dan saya. Puji Tuhan, sekian apa yang saya berikan buat saudara. Oke, saya kembalikan kepada Pak Fernando.